Kamis 9 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 8 orang terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu Komisioner Komisi Pemilihan Umum (WSE), mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (ATF), politikus PDIP, dan seorang swasta (SAE). Tersangka WSE dan ATF disangkakan sebagai penerima. 2 tersangka lain, yakni HAR dan SAE, disangkakan sebagai pemberi. HAR melalui SAE diduga memberi sejumlah uang untuk WSE melalui ATF terkait dengan penetapan anggota DPR pengganti antar waktu 2019-2024. Selasa, 14 Januari 2020, pimpinan KPK mengunjungi beberapa kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi mitra kerja KPK. Dalam kunjungannya, pimpinan KPK menyampaikan terkait kerjasama dan sinergitas antar lembaga, baik di bidang pencegahan maupun penindakan korupsi. Kementerian atau lembaga yang disambangi yaitu Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenko Polhukam, Kementerian Keuangan, BPK, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, BPKP, Kementerian Hukum dan HAM, TNI, MPR, Komisi 3 DPR, PPATK, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan LPSK. Jumat, 14 Februari 2020. KPK melalui kegiatan koordinasi supervisi sepanjang tahun 2019 telah mendorong Pemda untuk menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 18 triliun rupiah. Jumlah ini dicapai dari penyelamatan potensi kerugian negara dengan memperbaiki tata kelola manajemen aset daerah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, upaya penataan aset lainnya dilakukan KPK dengan mendorong Pemda melakukan penertiban penggunaan aset daerah berupa tanah, bangunan, dan kendaraan oleh pihak ketiga. KPK melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Korsubgah sejak 2014 melakukan pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di 34 provinsi dan 542 kabupaten kota. Kamis 20 Februari 2020, KPK menghentikan 36 perkara dalam tahap penyelidikan. Penghentian penyelidikan ini terlebih dahulu melalui mekanisme berjenjang yang dilakukan pada kedeputian penindakan, lalu dilaporkan kepada pimpinan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, KPK boleh menghentikan penyelidikan atas dasar Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002, Pasal 43 Ayat 3. Dalam hal penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup. KPK juga mengevaluasi perkara yang sudah 5 tahun ke atas untuk memberikan kepastian hukum. Jika tidak memungkinkan untuk ditindaklanjuti, perkara tersebut ditelaah kembali. Apakah ada informasi yang bisa digunakan untuk perbaikan seperti sistem tata kelola. Jumat 6 Maret 2020, KPK memaparkan kajian pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instansi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut, dalam kajian tersebut, KPK menemukan beberapa masalah. Pertama, volume sampah di Indonesia yang diperkirakan mencapai 64 juta ton per tahun sehingga perlu diselesaikan. Kedua, program pemerintah untuk meningkatkan bauran energi melalui EBT dengan target 23% di 2025 yang sampai saat ini baru mencapai 10%. Masalah-masalah tersebut membuat PLN harus menanggung biaya yang cukup besar hingga mencapai 3,6 triliun rupiah. KPK merekomendasikan merevisi Perpres 35 tahun 2018. Pertama, take or pay 3 pihak hanya menguntungkan swasta. Kedua, kekuatan anggaran Pemda belum ada, dan anggaran dalam APBN belum tentu tersedia, sehingga selisih tarif listrik PLTSA dibebankan ke PLN. Ketiga, belum ada kasus teknologi PLTSA yang sudah terbukti terimplementasi. Sebaiknya dibuka opsi teknologi waste to energy. Selasa 10 Maret 2020, KPK melantik 6 jaksa penuntut umum di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. 6 jaksa baru itu yakni Andri Lesmana, Eko Wahyu Prayitno, Januar Dwi Nugroho, Tony Franky Pangaribuan, Surya Dharma Tanjung, dan Yoyo Fiter Haiti Fewu.
Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan agar keenam jaksa tersebut bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas. Firly juga berpesan untuk selalu bersemangat dimanapun seorang jaksa ditempatkan. Melalui penambahan ini, maka total JPU yang dimiliki KPK saat ini sebanyak 80 orang. Selasa 14 April 2020, KPK melantik 4 pejabat eselon 1 dan 2 yang terdiri dari Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Direktur Penyelidikan, dan Kepala Biro Hukum. Pelantikan dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri di Gedung Juang KPK Jakarta. Pada bidang penindakan, Deputi Bidang Penindakan KPK kini dijabat oleh Karyoto. Kemudian Direktur Penyelidikan dijabat oleh Endar Priantoro, sementara Deputi Bidang Informasi dan Data KPK kini dijabat oleh Muhammad Hadiana, dan Kepala Biro Hukum KPK dijabat oleh Ahmad Burhanuddin yang merupakan jaksa fungsional di bidang pembinaan Kejaksaan Agung. Keempatnya terpilih setelah melakukan tes potensi dan asesmen yang dilakukan KPK pada tanggal 5 sampai dengan 12 Maret 2020. Senin 27 April 2020, KPK menetapkan 2 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait dengan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. 2 tersangka tersebut adalah AHB, Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, dan RS, PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. Tersangka AHB diduga menerima uang sebesar 3 miliar rupiah lebih dalam kurun waktu Mei hingga Agustus 2019 dari Robi Oktavah Levi, pihak swasta. Sementara RS diduga menerima uang sebesar 1 miliar rupiah lebih selaku PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dari pihak swasta yang sama. Pemberian ini diduga berhubungan dengan komitmen fee perolehan Robi Oktavah Levi atas 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim. Rabu 8 Mei 2020, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar divonis 8 tahun penjara dan denda senilai 1 miliar rupiah atau subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Dalam sidang yang digelar secara video conference tersebut, Emir terbukti menerima uang suap senilai 46 miliar rupiah dari pemilik PT Mukti Rekso Abadi Sutikno Sudarjo terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga mewajibkan Emir membayar uang pengganti senilai 2 juta dolar Singapura atau setara 20 miliar rupiah subsidiar 2 tahun kurungan penjara. Jumat 29 Mei 2020. KPK meluncurkan aplikasi Jaga Bansos. Peluncuran dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri secara daring melalui YouTube KPK RI yang disiarkan langsung. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut aplikasi ini bertujuan sebagai platform pengaduan ataupun pelaporan terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Selain pengaduan, masyarakat juga bisa mendapatkan informasi terkait pemberian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Aplikasi ini sendiri dapat diunduh melalui App Store dan Google Play Store. Selasa 2 Juni 2020, KPK menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung NHD dan seorang swasta sekaligus menantu NHD, yakni RHE. Keduanya terlibat dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung tahun 2011 hingga 2016. Wakil Ketua KPK Nawawi mengatakan NHD dan RHE ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Desember 2019. Kemudian sejak Februari 2020, KPK telah memasukkan 2 tersangka tersebut dalam daftar pencarian orang. NHD dan RHE diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT versus PT KBN Persero dengan total 46 miliar rupiah. Kamis 18 Juni 2020, KPK menggelar konferensi pers terkait kajian Kartu Prakerja di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk menunda program Kartu Prakerja. Alex memaparkan dalam program pemerintah tersebut, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana. 4 aspek tersebut adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Berdasarkan temuan ini, KPK merekomendasikan agar pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Jumat 3 Juli 2020, KPK menetapkan 7 orang tersangka dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Kutai Timur. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait perkara dugaan suap dalam pekerjaan infrastruktur di pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020.
Ketujuh tersangka yaitu Bupati Kutai Timur periode 2016-2021 ISM, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur periode 2019-2024 EU, Kepala Bapenda Kabupaten Kutai Timur MUS, Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Timur SUR, Kepala Dinas PU Kabupaten Kutai Timur ASW, serta 2 orang swasta AM dan DA. Ketujuh tersangka itu diduga mengatur pengadaan dan pembagian jatah proyek di Kabupaten Kutai Timur. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menyita sejumlah uang tunai senilai Rp170 juta, 8 buku tabungan atas nama MUS dengan total saldo Rp4,8 miliar, dan sertifikat deposito senilai Rp1,2 miliar. Senin 27 Juli 2020, KPK menyerahkan aset berupa sebidang tanah seluas 53 hektar atau 534.154 meter persegi kepada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Proses serah terima aset ini dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Sebidang tanah tersebut terletak di 2 desa, yakni Desa Cirangkong dan Desa Kumpai yang berada di Provinsi Jawa Barat. Aset ini berasal dari Joko Susilo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nilai aset ini sendiri mencapai Rp20 miliar lebih. Kamis 13 Agustus 2020, KPK menahan RY yang juga Bupati Bogor periode 2008-2013 dan 2013-2014. RY ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2020 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Sebelumnya, RY ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi pada 25 Juni 2019. Kasus ini adalah pengembangan perkara tindak pidana korupsi suap rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan di Kabupaten Bogor tahun 2014. Rabu 26 Agustus 2020, KPK menggelar Aksi Nasional Pencegahan Korupsi atau ANPK. Penyelenggaraan ANPK bertujuan untuk meneguhkan komitmen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka upaya pencegahan korupsi secara nasional. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan dalam program Stranas PK ada 3 fokus area, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam pembukaan ANPK memberikan apresiasi yang sangat tinggi bagi KPK karena telah memimpin Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dengan baik. Selasa 22 September 2020, KPK melantik 12 pejabat eselon 2. Kedua pejabat yang dilantik berasal dari internal KPK, institusi Polri, dan ASN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebanyak 5 pegawai internal yang dilantik adalah Tommy Murtomo sebagai Direktur Pengaduan Masyarakat dan 4 koordinator wilayah yakni Budi Waluya, Asep Rahmat Suwanda, Aminuddin, dan Aida Ratna Zulaiha. Sebanyak 6 perwira polisi yang dilantik sebagai pejabat eselon 2 adalah Setio Budianto sebagai Direktur Penyidikan. Sementara 5 komisaris besar polisi dilantik sebagai koordinator wilayah, yakni Didik Agung Wijanarko, Yudiawan, Agung Yuda Wibowo, Kumbul Kuswianto Suyadi, dan Bahtiar Ujang Purnama. Serta 1 pejabat Kemenkominfo, Riki Arif Gunawan, dilantik sebagai Direktur Pengelolaan Informasi dan Data. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan agar para pejabat yang dilantik untuk melaksanakan tugas pokok KPK sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kamis 24 September 2020, KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016-2017 HH sebagai tersangka. Penetapan tersebut terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016. HH diduga mendapat perintah dari ZH selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sebesar 21% dari anggaran proyek. Jumat 23 Oktober 2020. KPK menahan Wali Kota Tasikmalaya, BBD, dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan dana alokasi khusus Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2018. KPK menahan BBD selama 20 hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK Kafling C1. Selasa 24 November 2020, KPK serah terimakan 4 aset senilai Rp56 miliar
untuk Kejaksaan Agung, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Informasi Geospasial. 4 aset ini terletak di Bali, Jakarta, dan Bogor. KPK menyerahkan 2 aset tanah senilai 1,5 miliar rupiah lebih kepada Kejaksaan Agung. Sementara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, KPK menyerahkan sebuah aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai 36 miliar rupiah. Kemudian kepada Badan Informasi Geospasial, KPK menyerahkan aset berupa tanah senilai 5 miliar rupiah lebih. Di hari yang sama, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (EP) dan 16 orang terkait dengan dugaan suap dalam perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komunitas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Setelah melakukan pemeriksaan selama 24 jam, KPK menetapkan 7 orang sebagai tersangka. 6 orang diduga sebagai penerima, yaitu Menteri Mantan Kelautan dan Perikanan (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (SAF), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (APM), pengurus PT ACK SWD, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan (AF), dan seorang swasta (AM. Sementara 1 orang lainnya diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPPP SJT. KPK kemudian menahan 5 tersangka, EP, SAF, SWD, AF, dan SJT selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020, masing-masing bertempat di rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Rabu 25 November 2020. KPK menggelar webinar pembekalan pilkada berintegritas untuk calon kepala daerah di Sumatera Barat, Bali, dan Papua. Webinar ini dilakukan secara virtual dan telah dilakukan oleh KPK sejak bulan Oktober lalu. Total ada 9 series webinar yang dilakukan KPK untuk membekali calon kepala daerah. Pembekalan Cakada yang dilakukan secara online dan offline ini juga dilakukan di beberapa provinsi seperti Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu, hingga Jambi. Ketua KPK Firly Bahuri mengingatkan calon kepala daerah untuk tidak menebar janji, terutama kepada pihak ketiga atau sponsor yang membantu proses pemenangan calon. Sabtu 5 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial JPB beserta 4 orang lainnya sebagai tersangka terkait perkara dugaan suap dalam pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap kelimanya. 3 tersangka diduga sebagai penerima, yakni mantan Menteri Sosial JPB, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial MJS, PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial AW. Kedua tersangka sebagai pemberi berasal dari swasta, yaitu AIM dan HS. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK mengamankan uang tunai dengan total nilai 14,5 miliar rupiah yang dikemas dalam 7 koper, 3 tas ransel, dan amplop kecil. Uang tunai tersebut terdiri dari mata uang rupiah, dolar Amerika, dan Singapura. Rabu 16 Desember 2020, KPK menggelar Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 dengan tema Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa dalam Budaya Anti Korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK akan terus memperkuat komitmen dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pemahaman akan bahaya laten korupsi. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Untuk itu, KPK terus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif mengawal pembangunan budaya anti korupsi. Caranya adalah dengan memulai langkah pertama, yaitu membangun kesadaran diri sendiri untuk berperilaku anti korupsi. Demikian Kanal Buletin Kaleidoskop 2020. Salam anti korupsi.